Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dengan saya Daniel Adi Wijaya. Saya merupakan mahasiswa Unsia, Program Studi Manajemen kelas MJ803. Pada kesempatan kali ini, mohon izin untuk mempresentasikan ujian tengah semester pada mata kuliah Business Intelligence dengan topik pemanfaatan data sederhana untuk peningkatan kinerja bisnis laundry atas studi kasus Bidara Laundry. Nah, topik ini saya angkat karena UMKM seperti laundry adalah salah satu sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat urban. Namun sayangnya masih belum banyak yang menerapkan analisis data, biarpun sederhana, untuk mengambil keputusan bisnis secara lebih strategis. Terkait profil singkat, kita mulai dari profil bisnisnya. Bidara Laundry ini merupakan usaha mikro kecil yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian atau laundry ya, yang berlokasi di Jalan Otista Raya nomor 59, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Bidara Laundry ini beroperasi setiap harinya dari pukul 7 pagi sampai dengan 21 malam dan menawarkan beberapa keunggulan yang sebenarnya cukup menarik, antara lain pertama adalah setiap pelanggan menggunakan mesin yang berbeda, jadi tidak akan dicampur. Kemudian yang kedua adalah tersedianya layanan antar jemput gratis untuk para pelanggan yang ada di sekitar radius sampai 2 km. Kemudian juga ada pilihan berbagai macam parfum yang untuk hasil cuciannya yang lebih personal dan lebih menyenangkan tentunya. Kemudian target pelanggannya ini juga cukup spesifik ya, yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitaran kampus dan perkantoran tersebut. Yang artinya mereka akan melayani dengan ritme hidup yang cukup sibuk ya, dan butuh layanan cepat serta terpercaya. Terkait pengumpulan datanya, untuk melakukan analisis business intelligence, saya melakukan observasi langsung ke lokasi dan mengumpulkan data penjualan dan operasional selama 1 minggu penuh. Nah, jenis data yang dikumpulkan meliputi yang pertama adalah data penjualan harian dan mingguan, mencakup jumlah transaksi dan total pendapatannya. Kemudian yang kedua adalah jumlah pelanggannya ya, diperoleh dari jumlah nota transaksi yang dikumpulkan. Lalu jenis layanan yang digunakan, apakah pelanggan memilih cuci kiloan, cuci satuan, setrika saja, atau layanan ekspres. Kemudian yang keempat adalah waktu sibuk pelanggan. Nah, ini dicatat jam dan hari di mana transaksi yang paling banyak terjadi. Kemudian yang kelima adalah interaksi media sosial, khususnya pada akun Instagram @bidara_laundry ya. Kemudian yang terakhir adalah feedback pelanggan. Nah, ini baik berupa saran maupun keluhan dari pelanggan yang kita dapatkan secara interview. Kemudian meskipun data ini sederhana, namun jika diolah dan dianalisis dengan tepat, nanti akan berguna untuk peningkatan kinerja bisnisnya. Kemudian terkait analisis data dan tren pola. Nah, dari data yang saya kumpulkan ya, saya menemukan beberapa tren dan pola yang menarik, yaitu pertama, permintaan layanan ini meningkat saat akhir pekan, khususnya pada hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan cenderung memanfaatkan waktu libur mereka untuk melakukan pencucian pakaian. Kemudian jam yang paling ramai itu adalah jam-jam sore hari, yaitu ketika pukul 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Nah, hal ini wajar ya, karena sebagian besar pelanggan dari Bidara Laundry ini adalah merupakan pekerja kantoran atau mahasiswa yang mungkin baru bisa pergi ke laundry setelah aktivitasnya mereka selesai atau setelah jam kantor atau mungkin jam kampus selesai. Kemudian layanan yang paling diminati merupakan cuci kiloan ya. Nah, ini menandakan bahwa pelanggan lebih menyukai layanan yang cepat, murah, dan tidak terlalu ribet. Karena mungkin sebagian besar yang menggunakan adalah para mahasiswa, mungkin sukanya yang lebih ekonomis. Nah, artinya ada pola perilaku pelanggan yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan, baik dari sisi jadwal kerja staf, promo layanan, maupun penentuan jenis layanan yang harus kita utamakan. Nah, kemudian ada masalah yang muncul.
Dari data tersebut, beberapa masalah muncul yang diperhatikan oleh pemilik bisnis, antara lain yang pertama adalah layanan antar jemput ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Banyak pelanggan yang belum tahu atau mungkin masih ragu menggunakannya. Mungkin karena kurang tahunya edukasi atau mungkin komunikasi dari pihak laundry ke para customernya. Kemudian yang kedua, media sosial belum dimaksimalkan sebagai alat promosi yang optimal. Akun Instagram Bidara Laundry ini memang aktif, namun engagementnya ini masih sangat rendah sekali. Nah, ini menunjukkan belum ada strategi konten yang efektif. Kemudian yang ketiga, belum ada sistem pencatatan dan pemantauan digital. Nah, semua data ini masih kita catat secara manual ya. Hal ini membuat proses analisis jadi mungkin semakin lambat dan akan rawan terjadi kesalahan. Nah, dengan kata lain, meskipun bisnis ini berjalan dengan baik, namun banyak potensi yang bisa dioptimalkan dengan pendekatan bisnis intelligence. Nah, lalu peluang apa aja yang bisa kita ambil ya? Berdasarkan masalah dan pola tersebut, saya melihat ada beberapa peluang dan peluang strategis yang bisa diambil oleh Bidara Laundry sendiri. Yang pertama adalah edukasi dan promosi layanan antar jemputnya. Nah, ini bisa dilakukan melalui pamflet, WhatsApp Blast, dan mungkin konten-konten di Instagram ya. Jika pelanggan tahu dan percaya, maka layanan ini bisa menjadi nilai tambah yang sangat besar. Kedua, pengembangan sistem langganan. Nah, misalnya paket mingguan atau bulanan untuk pelanggan tetap. Nah, ini bisa membantu secara cash flow bisnis dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi operasional. Menggunakan aplikasi kasir digital dan dashboard sederhana berbasis Google Sheets akan membantu pemantauan performa hariannya dan pengambilan keputusannya menjadi lebih cepat. Kemudian rekomendasi strategi berdasarkan analisis bisnis intelligence. Dari analisis tersebut, saya menyusun beberapa rekomendasi strategis dimulai dari promosi dan pemasaran. Yang pertama adalah optimalkan Instagram. Nah, kita bisa mengoptimasi berupa membuat konten secara rutin. Eh, Bisa juga isinya konten merupakan testimoni pelanggan yang positif, kemudian promo mingguan dan bulanan. Kemudian bila diperlukan bisa kita tampilkan juga konten-konten seperti behind the scenes, seperti proses pencucian atau packaging, sehingga para customer atau calon customer bisa mengetahui eh, seberapa bagus kualitas dari bisnis ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media fisik dan digital. Nah, sebarkan pamflet di sekitar lokasi dan kampus, tambahkan QR code ya untuk pemesanan layanan antar jemput agar lebih praktis lagi. Kemudian yang ketiga, buat program referensi pelanggan ya. Misalnya pelanggan yang berhasil mengajak pelanggan baru mungkin dapatkan diskon 10%. Nah, ini cara ini sederhana, tapi mungkin akan terbukti secara lebih efektif untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Kemudian untuk dari sisi operasional dan layanan, mungkin saya menyarankan dua hal. Yang pertama adalah tambahan layanan ekspres ya. Tambahan layanan ini selesai dalam 6 jam ya untuk pelanggan yang butuhnya cepat. Serta parfum premium dengan harga khusus untuk menambah opsi layanan. Kenapa layanan ekspres ya Bapak Ibu ya? Mengingat beberapa target kita adalah para pekerja kantoran yang mungkin baru bisa memasukkan laundry di hari Minggu dan mungkin bajunya mungkin akan digunakan hari Senin. Ini mungkin akan sangat membantu para customer dan tentu saja dengan daya beli mereka yang sangat kuat, dengan harga yang lebih mahal, mereka mungkin akan berani mengambil untuk layanan ekspres ini. Kemudian kita bisa juga mengatur sistem shift kerja stafnya agar lebih efektif, terutama pada jam-jam sibuk ya. Misalnya siapkan tenaga tambahan khusus untuk sore dan akhir pekan untuk menjaga di kasirnya, jadi jangan sampai ada yang kosong. Nah, dengan begitu, pelayanan akan bisa menjadi lebih cepat, pelanggan lebih puas, dan reputasi bisnis pun akan menjadi lebih meningkat. Kemudian rekomendasi strategis terkait digitalisasinya, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi kasir, mungkin bisa dari yang gratis terlebih dahulu seperti kasir pintar atau iRead untuk mencatat transaksi-transaksi dan mengelola eh, kas keluar masuknya. Kemudian seperti juga kita membuat dashboard mingguan di Google Sheets ya untuk menampilkan jumlah pelanggan, total pendapatan, dan jenis layanan yang paling banyak dipilih. Nah, langkah sederhana ini mungkin akan terasa ketika pemilik bisa mengontrol bisnis dari mana saja, sehingga bisa kita cek saja dari ponsel. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulannya.
Sebagai kesimpulan, mungkin saya ingin menekankan bahwa dengan data sederhana dari transaksi harian, waktu kunjungan, jenis layanan, dan feedback pelanggan, Bidara Laundry ini bisa mengoptimalkan operasional dan memperluas jangkauan pemasarannya. Kemudian pendekatan bisnis intelijen ini tidak harus rumit. Bahkan UMKM pun bisa menerapkan asal jika ada kemauan untuk mencatat datanya, mengamati dan mengambil keputusan berbagai macamnya dari berbasis data. Kemudian, strategi promosi yang aktif, diversifikasi layanan, dan digitalisasi operasional akan menjadi fondasi utama untuk pertumbuhan bisnis laundry ini ke depannya. Demikian mungkin presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran bahwa analisis data, meskipun sederhana, bisa menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi bisnis. Nah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-temannya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar dan saya akan terbuka untuk diskusi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.